Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alafta, Cynthia, Dwi, Oriza, Silvi, Tia, dan Yeci akan mempresentasikan materi statistika matematika. Di sini ada 3, yaitu order statistik, yang kedua teorema limit pusat, dan yang ketiga stokastik. Di sini saya akan menjelaskan tentang order statistik. Order statistik yaitu statistik tataan atau statistik terurut. Fungsi densitas probabilitas marginal dari Yn dari variabel random x dengan fungsi distribusi fx dan fungsi densitas probabilitas fx di mana a kurang dari Yn kurang dari b adalah Gn Yn sama dengan n faktorial Fyn pangkat n-1 dibagi 3 faktorial Fyn sama dengan n Fyn pangkat n-1 Fyn a kurang dari Yn kurang dari b O yang lainnya. Fungsi densitas probabilitas marginal dari Y1 dari variabel random x dengan fungsi distribusi fx dan fungsi densitas probabilitas fx di mana a kurang dari Y1 kurang dari b adalah G1 Y1 sama dengan n 1 min Fy1 dipangkatkan n-1 Fy1 yaitu A kurang dari Y1 kurang dari B O yang lainnya. Fungsi densitas probabilitas dari order statistik YK dalam Fx dan Fx adalah GK-YK n faktorial dibagi K-1 faktorial n-K faktorial. F YK pangkat K-1 1 min FYK pangkat N-K dikali FYK di mana YN lebih dari A dan kurang dari B dan 0 untuk yang lainnya. Fungsi densitas marginal dari order statistik YK dalam F kapital X dan Fx adalah GU dari YI ditambah YJ sama dengan N faktorial dibagi 1 min 1 difaktorialkan dikali J min I min 1 difaktorialkan dikali N min J difaktorialkan, itu semua dikali oleh Fy1 dipangkatkan I min 1 dikali Fyj dipangkatkan J min I min 1 dikali 1 min Fy1 dipangkatkan N min J dikali Fyi dikali Fyj di mana A kurang dari Yi kurang dari Yj kurang dari B dan 0 untuk yang lainnya. Jadi tadi ada 4. Lalu fungsi order statistik Y1, Y2 sampai Yn yang penting dalam statistik adalah ada 3. Di sini ada Yn min Y1 yaitu range dalam sampel random. B Y1 ditambah Yn dibagi 2 yaitu mid range dalam sampel random, dan yang C Yn plus 1 dibagi 2 yaitu median dalam sampel random jika N-nya ganjil. Misalkan X1, X2, X3 menyertakan sampel random dengan TDF Fx sama dengan 2x 0 kurang dari X kurang dari 1, tentukan PDT bersama dari statistik Y1 dan FPD marginal. Penyelesaiannya Fx-nya sama dengan 2x 0 kurang dari X kurang dari 1
G buka kurung Y1 Y2 Y3 sama dengan 3 faktorial 2Y1 2Y2 2Y3 sama dengan yang pertama 48Y1 Y2 Y3, 0 kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 kurang dari sama dengan 1. Kedua 0, yang lainnya. Selanjutnya G1 buka kurung Y1 yaitu integral 1 dan Y. G sama dengan Y1 Y2 Y3 dy2 dikali dy3 sama dengan integral 1 y3 8y1 y2 y3 dy2 dy3. Order statistik. Konsep order statistik merupakan konsep yang terkait variabel random yang nilai-nilai observasinya diurutkan sesuai dengan variabel random tersebut. Misal xi, x1, x2, x3 sampai dengan xn merupakan sampel random. Cari suatu distribusi kontinu dengan FDP fx di mana fx lebih besar daripada u pada a kurang dari x kurang dari b. Y1 merupakan nilai terkecil pertama dari xi dan y2 merupakan nilai terkecil kedua dari xi. Yn merupakan nilai terbesar dari xi. X buka kurung Y1 kurang dari Y2 kurang dari sampai dengan Yn, maka Yni sama dengan 1,2,3 sampai dengan N. Dikatakan order statistik Ko, I, dan I sampel gampol Xi, X2 sampai dengan Xn. FDP gabungan dari Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn adalah G buka kurung Y1 Y2 sampai dengan Yn. Yang pertama N faktorial dikali F dikali dengan F integral Y1 integral 2 integral Y2 sama dengan Yn, di mana U kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 sampai dengan Yn. Yang kedua adalah 0 dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori limit pusat. Yang pertama, terdapat definisi 5.5.1 distribusi limit. Dalam distribusi limit ini, kita akan membicarakan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan konvergen distribusi, konvergen stokastik, konvergen hampir pasti, serta CLT dari sebuah variabel atau barisan acak. Jadi, barisan adalah suatu fungsi dengan domain bilangan asli. Jika Yn mempunyai distribusi probabilitas Gn dalam kurung Y untuk semua n di mana n sama dengan 1, 2, dan seterusnya untuk bilangan bulat. CDF atau fungsi kepadatan kumulatif G dalam kurung Y limit n mendekati ta hingga Gn dalam kurung Y sama dengan Gy, di mana Gy merupakan kontinu. Maka Y1, Y2 sampai dengan Yn dikatakan konvergen dalam distribusi apabila Yn merupakan Y. Selanjutnya terdapat contoh soal dari definisi 5.5.1 distribusi limit. Soalnya, misalkan X1, X2 sampai dengan Sn sampel random dari distribusi eksponensial dan Yn order statistik terkecil, maka tentukan dari CDF atau fungsi kepadatan kumulatif dari Yn. Penyelesaiannya, Si merupakan eksponensial theta di mana fx sama dengan 1 per theta E pangkat minus x per theta. Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat minus x per theta. Yn sama dengan Y1 di mana Gn dalam kurung Y sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang Fy pangkat n. Sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang
1 dikurang E pangkat minus Y per theta pangkat N atau dikali N sama dengan 1 dikurang E pangkat minus NY per theta di mana Y lebih besar dari 0. Limit N mendekati ta hingga Gn dalam kurung Y sama dengan di mana 1 Y lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Maka fungsi dari minus ta hingga sama dengan 0 dan fungsi dari ta hingga sama dengan 1. Selanjutnya, untuk definisi 5.5.2, suatu barisan dari variabel random Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Y ke N dikatakan konvergen stokastik pada konstanta C jika barisan tersebut mempunyai distribusi limit pada Y sama dengan C. Untuk contoh soal 5.5.2, misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X ke N berdistribusi Pareto 1:1 dan Yn sama dengan N adalah order statistik terkecil, maka tentukan CDF atau fungsi kepadatan kumulatif dari Yn. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan definisi 5.5.2. Parameter 1,1 adalah fungsi dari x, 1,1 sama dengan 1 min dalam kurung 1 plus x tutup kurung dipangkatkan oleh min 1. Di sini Yn adalah N dikali Y1, sedangkan Y2 adalah Yn dibagi N. Maka Gn di Y sama dengan 1 min dalam kurung 1 min fungsi dari Y tutup kurung dipangkatkan oleh negatif N. Hasilnya adalah 1 negatif dalam kurung 1 min fungsi dari Y adalah 1 dikali 1 ditambah Y per N tutup kurung. Nah, semua itu dipangkatkan oleh negatif N. Diperoleh hasil 1 min dalam kurung 1 plus Y per N tutup kurung pangkat min N. Lalu, berdasarkan definisi 5.5.2, kita menggunakan teorema limit, yaitu limit N mendekati ta hingga dari Gny sama dengan limit N mendekati ta hingga. Tadi kan udah diperoleh, Gny adalah 1 min dalam kurung 1 plus Y per N dipangkatkan negatif N. Maka di sini Gny kita ganti dengan 1 min dalam kurung 1 plus Y per N dipangkatkan min Y. Di sini diperoleh jika N-nya kita ganti dengan ta hingga diperoleh 1 min E pangkat negatif Y, di mana 1 min E pangkat negatif Y adalah fungsi kepadatan kumulatif dari eksponensial. Maka sudah terbukti bahwa limit N mendekati ta hingga Gny adalah Gy. Definisi 5.5.3 distribusi generat, yaitu fungsi Gy adalah CDF dari distribusi generat pada nilai Y sama dengan C jika Gy sama dengan pertama 0, Y kurang dari C, dan kedua 1, Y lebih besar sama dengan C. Dengan kata lain, Gy adalah CDF dari distribusi variabel acak diskrit jika probabilitas bernilai 1 pada titik Y sama dengan C dan bernilai 0 pada yang lain. Contoh soal, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn suatu sampel acak dari distribusi Bernoulli dengan Yn sama dengan sigma xi bin 1, P, Yn sama dengan sigma xi 0 n adalah tak terhingga
Semedemikian sehingga NP sama dengan U, maka tentukan distribusi limit dengan CTL. Penyelesaiannya XI bin 1, P, maka YN sama dengan sigma XI bin N, P, dan MYN T sama dengan buka kurung P aksen T, X dengan Q sama dengan 1 kurang P. Maka bisa dilihat itu selanjutnya sama dengan buka kurung 1 U per N buka kurung X pangkat kurang 1 tutup kurung pangkat N. Limit N tak terhingga MYN sama dengan limit N tak terhingga buka kurung 1 plus U per XT sama dengan buka kurung XT kurang 1 pangkat N, sehingga XU sama dengan E pangkat T kurang 1, yaitu distribution MGF sama dengan MT. Definisi 5.5.4 Distribusi Pareto. Suatu variabel acak kontinu X dikatakan berdistribusi Pareto dengan theta lebih dari 0 jika fungsi densitas probabilitasnya berbentuk f(x), theta dikali pi sama dengan pi dibagi theta dikalikan dengan 1 plus x dibagi theta dipangkatkan dengan negatif pi plus 1, di mana dengan syarat x lebih besar daripada 0 atau parametrik theta, pi. Yang ada juga f x, theta dikali pi sama dengan 1 dikurang x dibagi theta dipangkatkan dengan negatif pi. Definisi 5.5.5 atau teorema limit pusat. Misalkan x1, x2 sampai dengan xn suatu barisan variabel random dengan fungsi kepadatan kumulatif masing-masing g1y, g2y sampai dengan gny, dan fungsi kepadatan momentumnya yaitu masing-masing adalah M1T, M2T sampai dengan MNT jika MT merupakan suatu fungsi kepadatan momentum dan fungsi kepadatan kumulatifnya yaitu GY dengan limit N mendekati tak hingga MNT sama dengan MT untuk setiap T di mana T lebih besar daripada negatif H kurang dari H dengan syarat H lebih besar dari 0. Maka limit N mendekati tak hingga GNY sama dengan GY. Definisi 5.5.6 atau teorema limit secara khusus. Jika x1, x2 sampai dengan xn merupakan sampel acak dari sebuah distribusi dengan fungsi distribusi probabilitas fx dan min mu dari variabel t kuadrat berhingga, maka distribusi limit dari Zn sama dengan x bar atau rata-rata dikurang mu dibagi dengan tau itu mempunyai distribusi probabilitas n 0,1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teorema limit sentral dapat dimodifikasi berdasar konsep-konsep statistik dasar, yaitu yang pertama Zn sama dengan rata-rata xn dikurang rata-rata xn dibagi dengan akar varian dikali Sn yaitu n 0,1. Yang kedua, jika Sn sama dengan x3 ditambah x2 ditambah sampai dengan xn atau sama dengan sigma xi, maka
nilai Zn sama dengan sigma xi dikurangin E dikali sigma xi dipangkatkan dengan D dibagi dengan akar varian dikali sigma xi, di mana N itu 0,1. Definisi 5.5.7 atau aplikasi CTL. Untuk menerapkan dalil limit pusat dalam permasalahan sehari-hari, maka teorema limit pusat dapat dimodifikasi sesuai dengan kasus. Terdapat beberapa modifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama, limit N mendekati T hingga P, di mana Sn dikurangin E dikali Sn dibagi dengan akar varian dikali Sn lebih dari A kurang dari B sama dengan Pi dikali B dikurang Pi dikali A sama dengan integral dari A menuju B 1 dibagi dengan akar 2Pi E dipangkatkan dengan negatif 1/2 Z kuadrat dz. Yang kedua, limit N mendekati T hingga P, di mana X min mu dibagi dengan tau dibagi dengan akar N lebih dari A dan kurang dari B sama dengan Pi dikali B dikurangin Pi dikali A. Selanjutnya, stokastik. Proses stokastik atau stochastic process adalah himpunan perubahan acak yang merupakan fungsi dari waktu ke waktu atau sering juga disebut proses acak. Konsep konvergens stokastik banyak digunakan untuk menunjukkan bagaimana sebuah random variable dapat digunakan untuk pendekatan asintotik normal. Misalkan, fny merupakan distribusi dari variabel acak yn yang distribusinya tergantung pada bilangan bulat positif n. Jika c merupakan konstanta yang tidak tergantung pada n, maka variabel random yn dikatakan konvergen stokastik atau probabilistik atau lemah ke C jika dan hanya jika untuk setiap S plus berlaku. Dari konsep di atas, konvergensi stokastik dapat diperluas terhadap barisan variabel random. Misalkan, xn barisan variabel random, n sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan X itu variabel random yang terdefinisi pada ruang parameter, maka konvergensi dari barisan tersebut dapat diuraikan melalui 3 macam konvergen. Yang pertama, konvergen Al-Moser atau konvergen dengan probability 1 atau konvergen strong. Yang kedua, konvergen stokastik atau konvergen probabilistik atau konvergen weak. Yang ketiga, konvergen distribusi atau konvergen lengkap. Di sini ada definisi 5.6, misalkan xn barisan variabel random dikatakan konvergen hampir pasti ke x jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 berlaku p limit n mendekati t hingga mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon sama dengan 1. xn menuju x. xn dikatakan konvergen lemma ke X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 berlaku limit M menuju T hingga P mutlak Xn dikurang X lebih dari sama dengan epsilon sama dengan 0. Xn dikatakan konvergen dalam distribusi ke X jika Fnx menuju Fx. Selanjutnya, untuk menentukan konvergensi sebuah barisan variabel random dapat digunakan Chebyshev. Langkah-langkah menentukan konvergensi. Yang pertama, gunakan pertidaksamaan Chebyshev. Yang kedua, tentukan mean dan variannya. Yang ketiga, substitusikan ke Chebyshev. Yang keempat, selesaikan. Selanjutnya, untuk contoh soal 5.6. Misalkan, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X ke N merupakan sampel random dari distribusi eksponensial. Buktikan
X bar atau mean konvergen stokastik ke lambda. Penyelesaiannya, karena X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X ke N merupakan sampel random dari distribusi eksponensial, maka fx, lambda atau kita sebut juga dengan fungsi densitas menggunakan rumus fungsi densitas dari eksponensial, yaitu rumusnya 1 per lambda dikali E pangkat min X per lambda, di mana X-nya lebih besar dari 0 dan lambdanya lebih besar dari 0. Yang ingin kita buktikan di sini bahwa X bar atau mean konvergen stokastik ke lambda. Lambda di sini sebagai parameter. Cara membuktikannya kita menggunakan definisi 5.6. Di sini disebutkan di definisi 5.6, misalkan xn, barisan variabel random dikatakan konvergen hampir pasti ke x jika untuk semua epsilon lebih besar dari 0 berlaku peluang limit n mendekati tak hingga mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon sama dengan 1, di mana xn konvergen hampir pasti ke X. Nah, dengan definisi 5.6 ini kita akan membuktikan contoh soal 5.6. Cara membuktikannya, limit n mendekati tak hingga peluang dari mutlak X bar min mu kurang dari K tau X lebih besar sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. Limit n mendekati tak hingga peluang mutlak X bar min lambda, jadi di sini mu-nya kita ganti menjadi lambda, kurang dari K dikali tau, itu adalah epsilon, lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 yang tadi di atas diganti menjadi lambda kuadrat per K itu bernilai N dikali epsilon lalu dikuadratkan. Limit N mendekati tak hingga peluang mutlak X bar dikurang lambda lebih kecil dari epsilon lebih besar sama dengan 1 dikurang lambda kuadrat min N epsilon kuadrat itu menuju ke 1. Lalu dari sini kita mendapatkan limit N mendekati tak hingga 1 min lambda per N epsilon kuadrat. Jika kita ganti N-nya menjadi tak hingga, itu akan diperoleh 1 min lambda dibagi tak hingga dikali epsilon kuadrat. Hasilnya adalah 1 min 0. 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Karena sudah memperoleh hasilnya 1 berdasarkan definisi 5.6, maka sudah terbukti bahwa X bar konvergen stokastik ke lambda.